Haleluya, selamat sore untuk kita semua. Kita bertemu dalam ibadah kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami kembali boleh ada dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah kami. Kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami tahu satu kebenaran firman-Mu, Engkau bersemayam di atas pujian kami, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masuk di dalam bulan September. Allah begitu baik dalam pemeliharaannya dalam hidup kita. Mari, Dia sudah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Kita mau tinggikan Dia, kita mau memuliakan Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan
haleluya, haleluya. Dia Yesus, dia mati, dia bangkit untuk kita dan membebaskan kita. Haleluya.
keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karunia terbesar dalam kehidupan kami ketika Tuhan menyelamatkan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi anak-anak ketebusan-Mu, kami menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan kami hidup dalam perjanjian di mana Tuhan akan terus memelihara, bahkan memberkati kami, menjamin keselamatan kami dengan sempurna. Tuhan, selama kami ada di dalam dunia ini, kami tahu Tuhan terus akan memelihara hidup kami. Terima kasih buat kesempatan saat ini Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati, tetapi kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengawali bulan September pada minggu pertama ini, saudara-saudara, kembali kita akan dalam ibadah kita mengikuti perjamuan kudus, ya. Dan sekali lagi tidak secara kebetulan atau bukan hanya sebuah rutinitas ketika kita melakukan perjamuan kudus, tetapi saudara-saudaraku, perjamuan kudus akan selalu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, kematian Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mari saya mengajak saudara melihat beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau Bapak Ibu melihat dalam keempat Injil, saudara-saudara, maka penetapan perjamuan malam ini menjadi sebuah kisah yang lengkap ditulis oleh keempat orang penulis Injil. Jadi bukan hanya di dalam kitab Injil sinoptik, saudara-saudaraku, kisah ini ditulis, tetapi juga di dalam Injil Yohanes. Jadi saudaraku perhatikan peristiwa perjamuan malam, perjamuan terakhir dengan murid-murid. Kalau kita perhatikan, keempat penulis Injil ini menulis kisah ini, saudara-saudara. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka memasukkan kisah ini di dalam Injil-Injil yang mereka tulis. Artinya apa, saudara-saudaraku? Maka kita bisa melihat bahwa perjamuan kudus ini adalah satu liturgi atau tata cara ibadah gereja yang sangat penting. Sekali lagi, bahwa perjamuan kudus ini atau perjamuan malam yang diikuti oleh Yesus pada waktu itu adalah salah satu liturgi atau tata cara ibadah gereja yang sangat penting. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, ada gereja-gereja yang tertentu itu melakukan bahwa perjamuan kudus ini adalah inti daripada ibadah mereka. Nah, bagaimana dengan gereja kita, saudara-saudara? Gereja Pantekosta itu memasukkan perjamuan kudus ini ke dalam salah satu daripada sakramen gereja kita. Gereja kita memandang sama seperti gereja-gereja Protestan pada umumnya, saudara-saudara. Mereka hanya melihat ada dua sakramen gereja, ya, yaitu baptisan air dan perjamuan kudus. Memang ada beberapa gereja yang membuat sakramen itu ada 7, saudara-saudaraku. Tetapi pada umumnya gereja-gereja Protestan seperti itu juga gereja kita memasukkan hanya ada 2 sakramen di dalam tata cara ibadah gerejanya, saudara-saudara. Ya. Dan memang kalau kita mau jujur, saudara-saudara,
bahwa ada perbedaan cara pandang gereja, ada perbedaan organisasi tentang hakikat dan arti perjamuan kudus itu. Ya, mungkin saya tidak perlu sampaikan bagaimana perbedaan itu, saudara-saudara, tetapi memang ada perbedaan. Tetapi yang menarik adalah bahwa setiap gereja-gereja itu, setiap denominasi itu percaya ataupun melakukan yang namanya perjamuan kudus. Walaupun mungkin dengan cara pandang yang berbeda. Artinya apa, saudara-saudaraku? Setiap gereja itu memandang, setiap denominasi itu memandang bahwa perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi sayang kadang-kala saudara yang diberkati Tuhan, karena sesuatu yang mungkin sering dilakukan atau terus-menerus dilakukan, kadang-kadang saudara-saudara, maka kehilangan makna yang sebenarnya. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, makna daripada perjamuan kudus itu. Apa maknanya, saudara-saudara? Dan saya berdoa ketika kita mengikuti perjamuan kudus dengan memahami makna perjamuan kudus, maka kita akan semakin mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan semakin bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dan sudah kerjakan dan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Ya, sekali lagi, apa makna dari perjamuan kudus dalam kehidupan kita? Apa makna perjamuan kudus dalam kehidupan gereja? Ya, perjamuan kudus adalah sebuah perintah Yesus, dan kembali Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 mengingatkan kembali peristiwa itu. Ayat 23, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tolong perhatikan ayat ini bagian terakhir, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, apa makna, apa arti daripada perjamuan kudus bagi gereja Tuhan, bagi saya dan saudara pada hari-hari yang hidup pada akhir zaman ini. Paulus berkata, itu sebagai sebuah peringatan akan apa? Akan kematian Yesus. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita sedang mengingat tentang kematian Kristus. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat tentang penebusan Kristus, kematian Kristus. Darahnya adalah darah perjanjian. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Yesus mentahbiskan sebuah perjanjian baru. Dan kalau saya mengajak saudara untuk melihat di dalam perjanjian lama, ya, di dalam perjanjian lama, untuk pengampunan dosa itu harus mempersembahkan korban binatang. Jadi mereka ketika akan mengadakan penyucian dosa atau penebusan dosa, pengampunan dosa, di dalam perjanjian lama mereka akan selalu mengorbankan darah binatang. Dan di dalam kitab Ibrani, saudara-saudara,
coba kita lihat, ada penjelasan tentang korban di dalam perjanjian lama. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22, Ibrani 9 ayat 22, penulis kitab Ibrani ini berkata seperti ini, ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat di dalam perjanjian lama bagaimana orang-orang Israel dalam perjanjian lama untuk menerima pengampunan dosa, penyucian dosa. Ibrani katakan bahwa mereka harus mempersembahkan korban darah. Nanti saudara baca itu di dalam kitab Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Jadi mereka harus mempersembahkan korban-korban yang begitu banyak untuk pengampunan dosa mereka. Tetapi saudaraku, di dalam perjanjian baru, Yesus mentahbiskan sebuah perjanjian yang baru. Bagaimana orang di dalam perjanjian baru untuk menerima pengampunan dosa? Maka kita melihat saudara-saudaraku dengan penumpahan darah Kristus. Dengan kematian Yesus di bukit Golgota. Inilah yang menjadi peringatan itu. Inilah yang harus menjadi kita ingat. Yesus katakan bahwa setiap kamu melakukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan kematian Yesus. Apa faedah, apa manfaat kematian Yesus dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus mengingat saudara-saudara tentang pengorbanan Kristus itu? Setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, buat itu sebagai sebuah peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang kematian Yesus. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan perlu mengingat tentang kematian Yesus? Karena kita percaya lewat kematian Yesus dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Jadi setiap kali kamu mengikuti perjamuan kudus, ingatlah tentang kematian Yesus. Dosa kita telah diampuni. Dan kemudian juga saudara-saudaraku, ketika kita mengingat kematian Yesus, ingatlah hubungan kita dengan Allah itu sudah dipulihkan. Kita telah didamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Kalau tadinya kita adalah seteru Kristus, seteru Allah, saudara-saudara. Tetapi lewat pengorbanan Kristus, Yesus mentahbiskan sebuah perjanjian yang baru untuk pengampunan dosa. Dia telah mencurahkan darahnya, Dia telah menyerahkan hidupnya. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita didamaikan dengan Allah. Dan kita juga bisa melihat saudara-saudaraku bahwa kematian Kristus itu kita dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan kekal. Dan inilah sebenarnya saudara-saudaraku yang di dalam kitab 1 Korintus tadi dikatakan, setiap kali kamu makan, minum perjamuan kudus itu sebagai sebuah peringatan akan kematian Tuhan. Kenapa penting mengingat tentang kematian Tuhan ini? Karena dengan mengingat kematian Tuhan, kita akan mengingat bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dosa, kalau saudara baca mulai dari kitab Kejadian, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Tetapi sekali lagi, sebagai sebuah peringatan akan kematian Yesus lewat perjamuan kudus. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ya, kenapa kita perlu mengingat tentang kematian Kristus atau dalam perjamuan kudus ini? Apa makna perjamuan kudus itu dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus.
Jadi perjamuan kudus adalah sebagai sarana pemberitaan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Coba kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus tentang kematian Kristus adalah sarana pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Jadi kematian Kristus adalah sebagai puncak ekspresi dari kasih Allah. Kita beritakan itu lewat perjamuan kudus. Kita beritakan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kematian Kristus adalah puncak ekspresi dari kasih Allah yang luar biasa. Dan ini saudara yang diberkati Tuhan, Paulus katakan sebagai sebuah peringatan, sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kematian Kristus itu mengingatkan kita tentang pengampunan dosa. Artinya setiap kali engkau mengikuti perjamuan kudus, engkau perlu ingat, engkau tidak perlu lagi mati di dalam kutuk. Tapi kutuk telah ditebus, kutuk telah dilepaskan. Kita tidak perlu lagi mati dalam keadaan berdosa, karena Yesus sudah menebus dosa kita. Kematian Yesus sudah mengampuni kita. Jadi perjamuan kudus itu adalah sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus. Ada apa di dalam kematian Yesus? Tadi sudah saya sampaikan saudara-saudaraku bahwa itu adalah puncak ekspresi dari kasih Allah. Allah sangat mengasihi kita. Dia sangat cinta kita. Dia tidak mau dan tidak ada dalam rencana Tuhan agar kita ini binasa. Yang direncanakan Tuhan adalah supaya kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, yang ketiga saudara-saudara, jadi ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa makna perjamuan kudus? Yang pertama sebagai peringatan akan kematian Yesus, kemudian sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus sampai Ia datang. Dan yang ketiga, sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan tubuh Yesus. Jadi perjamuan kudus itu adalah sebuah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, dengan tubuh Yesus. Saya tunjukkan kepada saudaraku dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi lewat perjamuan kudus ini mengingatkan kita sebagai lambang persekutuan orang percaya bahwa kita menyatu dengan Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tubuh Kristus adalah tubuh yang sudah mengalami kematian, tetapi juga ia mengalami kebangkitan. Kalau kita memahami bahwa perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, maka persekutuan itu juga adalah persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini menjadi sebuah berita penghiburan kepada orang-orang percaya, saudara-saudara. Tubuh Kristus pernah mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga juga Dia bangkit dari antara orang mati. Ini menjadi berita penghiburan, berita sukacita kepada kita. Sekalipun mungkin nanti Bapak Ibu kita akan mengalami kematian tubuh, tetapi karena kita menyatu dengan tubuh Kristus, saudara-saudaraku, lewat perjamuan kudus mengingatkan kita, itu artinya kita juga akan mengalami kebangkitan seperti kebangkitan Kristus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara-saudara, ya,
Kita tahu bahwa tubuh ini adalah tubuh yang fana. Cepat atau lambat, saudara-saudaraku, setiap manusia akan mengalami kematian. Tetapi sekali lagi, bahwa lewat perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa orang percaya bersekutu dengan tubuh Kristus itu memberikan pengharapan. Pengharapan seperti apa? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-54. Ya, nanti kalau saudaraku ingin tahu lebih lengkapnya, boleh mulai dari ayat yang ke-35 membaca. Tetapi saya akan baca ayat 54 berkata begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam ayat-ayat ini, saudara, Paulus sedang berbicara tentang kebangkitan tubuh. Karena ternyata di dalam zaman Yesus ada golongan yang tidak percaya tentang kebangkitan. Nanti saudara baca dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-18, di situ ada orang-orang Saduki, mereka tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Tetapi sekali lagi, bahwa lewat perjamuan kudus mengingatkan kita tentang persekutuan orang percaya dengan tubuh Kristus. Sama seperti tubuh Kristus yang pernah mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti itu jugalah tubuh orang percaya yang sudah menyatu dengan Kristus. Alkitab berkata ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, maka kita akan mengenakan tubuh yang baru. Dan seperti di dalam ayat tadi dikatakan, setelah yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini berikan pengharapan kepada kita, bahkan keluarga-keluarga kita, kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului mereka, yang sudah mendahului kita, saudara-saudara. Mereka juga akan mengalami kebangkitan seperti kebangkitan Kristus. Berita baik, berita pengharapan di dalam dunia ini. Roma pasal yang ke-9 ayat 10. Ya, dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 10 berkata, Roma pasal 9, Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita tentang persekutuan orang percaya dengan tubuh Yesus. Kita menyatu dengan tubuh Kristus, artinya bahwa pengalaman atau kematian yang dialami oleh Yesus, tetapi bukan hanya dia mati, dia juga mengalami kebangkitan. Kemudian hal yang terakhir, saudara-saudara, kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-17 berkata demikian firman Tuhan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kalau tadi saudaraku, bahwa lambang persekutuan dengan orang percaya dengan Kristus, tetapi juga sebagai lambang persekutuan orang percaya sesama tubuh Kristus.
Alkitab jelas berkata di dalam ayat ini bahwa sama seperti roti adalah satu, maka kita juga adalah satu. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ini perlu kita memahami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa sebagai sesama tubuh Kristus, kita saling memperlengkapi. Sesama tubuh Kristus kita saling mengasihi. Sesama tubuh Kristus kita saling mendoakan, mendukung. Perjamuan kudus akan mengingatkan kita bahwa kita adalah satu. Ya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita di dalam setiap memperingati atau mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Mari kita terus bergandengan tangan, saling mendoakan, supaya kita semua akan tetap bersama-sama maju sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Mari kita persiapkan hati kita, dan kita akan menerima perjamuan kudus. Karena salibmu ku hidup, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengingat Yesus, mengingat pengorbanannya, mengingat kematiannya, mengingat kasihnya. Peringatan akan kematian Yesus. Dosa kita sudah diampuni, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Kita dibebaskan dari kematian yang kekal, diberi keselamatan kekal. Sebagai sarana pemberitaan tentang kematian Tuhan,
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Ketika kami memegang roti di tangan kanan kami dan anggur di tangan kiri kami, Tuhan, kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat bahwa Engkau sudah mengampuni dan melayakkan kami. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat cawan minuman kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena salib itu. Disembuhkan dalam peperangan, mengalami kemenangan. Bahkan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Mu, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, berkati anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang mencari pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan yang menghadapi sakit penyakit, semua kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami, bahkan kota kami tetap kami serahkan ke dalam tangan. Kami bersyukur, kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.